Shalom pemirsa dan seluruh keluarga Indonesia, selamat berjumpa kembali dalam program Komunikasi Keluarga. Kami berbahagia boleh kembali bersama dengan Anda, dan ini adalah program yang khusus dipersembahkan untuk Anda, keluarga Indonesia, oleh Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dengan menghadirkan narasumber seorang pakar komunikasi keluarga, Dr. Niko JJ Koroh. Dan saat ini beliau sudah hadir kembali bersama dengan kita semua di studio. Jadi keluarga Indonesia, mari bersama dengan saya untuk lebih dahulu menyapa beliau. Selamat datang kembali Pak Niko. Terima kasih. Selamat berjumpa. Ya, selamat berjumpa dan terima kasih untuk kesediaan melayani kembali hari ini. Dan saya yakin pasti Bapak sudah siapkan hal yang menarik berikutnya untuk keluarga Indonesia ya. Ya. Dan keluarga Indonesia, saya mau langsung saja sampaikan kepada Anda. Ya, topik kita hari ini adalah mencari akar masalah konflik dalam keluarga. Mencari akar masalah konflik dalam keluarga. Rupanya keluarga Indonesia, Pak Niko ini senang ya untuk mengingatkan kita hal-hal yang serius ini untuk keluarga. Kenapa sih Pak kok senang untuk hal-hal yang serius begitu Pak Niko? Sebenarnya bukan hal yang serius, itu hal yang biasa di dalam keluarga ya. Konflik itu barangkali bagian dari dinamika keluarga. Ya. Jadi kita tidak bisa terlepas dari konflik. Tidak lepas, asal saja jangan konflik itu menjadi lebih besar, kemudian menjadi perang Armageddon dalam keluarga. Oke. Repot tuh. Jadi kalau konflik selalu ada namanya juga dua pribadi yang bertemu di satu tempat, bertemu di dalam keluarga, dan itu bukan pertemuan sehari, pertemuan seumur hidup. Pertemuan seumur hidup. Mulai berinteraksi disitulah. Disitulah terjadi kemungkinan terjadi berbagai konflik. Oleh karena itu, barangkali Ayura tolong bacakan apa yang tertulis dalam Roma 8 ayat 7. Dari kita bisa mulai step kita berdiskusi selanjutnya. Baik, jadi ini rupanya satu ayat yang akan menolong kita untuk maju ya. Keluarga Indonesia, kita akan membuka Roma 8 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Wah, dari ayat ini saja saya langsung punya pertanyaan berikut ini Pak. Ya, silakan. Apa boleh dikatakan bahwa penyebab konflik dalam keluarga itu ya keinginan daging itu? Ya. Saya kira memang demikian. Jadi terus terang kalau kita berbicara keinginan daging, jangan asosiasikan dengan makan daging saja. Itu bukan itu. Bukan keinginan makan daging ya. Itu bukan itu. Bukan itu ya, Yura. Tetapi keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi keinginan daging itu di mana keinginan kita itu hanya melandaskan sifat alami kita manusia, sifat hakiki kita manusia yang sebenarnya misalnya hawa nafsu saja yang kita dasarkan. Itu yang dimaksud dengan keinginan daging. Ya memang keinginan daging itu keinginan untuk hidup, untuk survival ya, tetapi bukan itu saja landasan alkitabiah dari kehidupan manusia, bukan? Sebagaimana kita sudah diskusikan sebelumnya bahwa manusia bukan hidup untuk roti saja, tapi untuk makan saja, tapi kita membutuhkan hal-hal yang lain di dalam mengarahkan keluarga kita, mendayung bahtera keluarga kita mencapai tujuan. Jadi itu yang menjadi masalah kita, sehingga keinginan daging itu yang seringkali menjadi kembali kita manusia yang hanya memenuhi kebutuhan manusiawinya, kebutuhan nafsunya, sehingga itulah yang melawan kehendak Allah. Baik, jadi apakah kita bisa mulai dari yang seperti Pak Niko sering ingatkan, bahwa keluarga itu diciptakan oleh Allah pada awalnya. Betul. Jadi mungkin untuk hal ini kita bisa juga melihat ke sana ya Pak Niko. Betul sekali. Coba barangkali untuk itu tolong Ayura bacakan apa yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Mungkin kita bisa pindah format diskusi kita lebih jauh lagi kalau Anda sudah bacakan ayat itu.
keluarga Indonesia, kita akan membuka Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ini adalah di bagian awal Alkitab tentu saja. Dan ini malah akan memperdalam diskusi Betul kita ya, sekali. Pak Niko. Saya akan bacakan untuk kita semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kalau kita teliti firman Allah ini, Ya. bahwa jelas manusia diciptakan oleh Allah. Ya. Kecuali kita menganggap bahwa manusia bukan ciptaan Allah, ya lain lagi persoalannya. Kita sekarang ada di konteks itu. Kita berada di konteks itu dan kita semua Baik. percaya, bahkan orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan itu melandaskan hal itu, bahwa kita manusia adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu kita diciptakan sesuai dengan citra Allah. Ya, kita tidak bisa keluar dari situ. Ya. Baik. Ini menarik juga. Jadi Ya. citra Allah. Ya. Bolehkah Bapak jabarkan kepada kita, tapi mungkin secara sederhana ya Pak Niko, Ya. ini dimaksud dengan gambar Allah, citra Allah itu yang bagaimana? Ya, kalau kita berbicara tentang gambar atau citra Allah, sebenarnya kita ada fotokopi dari Tuhan, fotokopi dari Allah. Itu sebenarnya apa itu namanya, arti fisiknya, citra, jadi image, ya, the image of God gitu loh. Walaupun kita tidak pernah mungkin bisa tahu seperti apa wajah Tuhan itu atau itu, tapi citra di sini berarti bukan saja wajah, tetapi sikap, perilaku, karakter dari Tuhan, itu yang paling penting. Makanya kalau kita membaca Alkitab selanjutnya kita temukan bahwa Allah itu kasih adanya. Itulah citranya. Jadi itu citranya Ya. ya, Allah itu kasih adanya. Tercatat di mana itu Pak ya? Mungkin keluarga Indonesia keluarga juga Indonesia. boleh melihat. Ada banyak Referensi ya Pak ya? referensi itu. Mungkin salah satunya keluarga Indonesia bisa membukanya di 1 Yohanes 4 ayat Ya. 8. Itu kalau saya mengamati, Pak Niko sering sekali juga gunakan ayat ini. Selain Yohanes 15 ayat 5 ya. Mungkin saya boleh bacakan untuk seluruh keluarga Indonesia. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Tepat sekali seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan. Citra Allah. Allah adalah kasih. Jadi kita bukan menggambarkan, kalau kita sudah menyebutkan image atau citra, bukan gambaran fisik, tetapi lebih kepada gambaran sikap dan karakter Allah itu. Itu yang paling penting. Karakter Allah itu adalah kasih. Ya, Dia mengasihi sesama manusia. Dia mengasihi manusia yang hasil ciptaannya. Dan oleh karena itu dia tuntut kepada manusia juga harus mengasihi manusia yang lain gitu loh. Baik, karena Allah adalah kasih ya. Kasih gitu loh. Oke. Makanya saya selalu mengumpamakan, menggambarkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu seperti hubungan segitiga sama sisi. Ya. Kalau sama sisi kan berarti ada sisi di atas sama dengan kedua sisi di bawah. Ya. Sisi di atas adalah Tuhan atau Allah kita, sisi di bawah adalah manusia. Sama sisinya. Jadi kalau kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, Tuhan adalah kasih, ya seharusnya seyogianya kita juga mengasihi sama manusia. Kalau kita tidak mengasihi sama manusia, berarti hubungan kita dengan Tuhan adalah sesuatu yang something wrong, ada sesuatu yang salah di situ. Nggak terhubung baik. Tercermin ya. Jadi kalau ini hubungannya baik, yang ini juga sisi yang satu pasti baik. Kalau ini tidak baik, berarti yang di sini tidak baik. Something wrong. Betul sekali. Jadi keluarga Indonesia, sebelum kita melanjutkan topik bahasan yang baik ini, khususnya tentang bagaimana keinginan daging adalah perseteruan kepada Allah.
Kita akan lebih dahulu menikmati berkat melalui pujian yang berikut ini. Selamat mendengarkan. Kembali dalam komunikasi keluarga, dan untuk Anda seluruh keluarga Indonesia, kami sangat berharap bahwa lagu pujian yang tadi sudah Anda saksikan membawa berkat khusus bagi Anda, bahkan akan lebih meringankan konflik-konflik dalam rumah tangga ya. Karena topik bahasan kita adalah mengetahui akar masalah konflik dalam rumah tangga. Demikian ya Pak Niko. Betul. Tadi sebelum lagu, Pak Niko sudah terangkan kepada kita, menggambarkan hubungan kita kepada Allah dan kepada sesama itu seperti segitiga sama sisi ya. Dan itu saling merefleksikan satu sama lain. Nah, itu rumusan matematika loh Pak. Kalau diaplikasikan ke manusia, manusia kan bukan perumusan matematika Pak Niko. Bagaimana ini? Betul. Memang manusia bukan perumusan matematika, saya tahu dan sadar itu. Tapi bagaimanapun itu untuk menggambarkan bahwa kalau kita mencintai Tuhan, kita mempunyai hubungan baik dengan Tuhan, seyogianya seharusnya kita mempunyai hubungan yang sama dengan sesama manusia. Itu sama loh. Itulah maksudnya segitiga sama sisi, posisinya itu. Ya. Jadi sebab seringkali kita mengaku, oh kita punya hubungan baik dengan Tuhan, itu hubungan baik, bagus sekali saya punya hubungan Tuhan baik. Saya berdoa tiap hari, tetapi dengan manusia lain dia terkenal tuh nggak bener gitu loh, atau setidaknya bermasalah dengan begitu berinteraksi dengan manusia lain atau berkomunikasi dengan manusia lain. Nah itu yang saya kira memang benar bahwa struktur segitiga sama sisi itu bukan struktur matematika manusia, bukan struktur matematika itu betul, tetapi paling tidak ini bisa menggambarkan hubungan bagaimana seyogianya hubungan kita dengan Tuhan, lalu aplikasinya hubungan kita dengan manusia. Kepada manusia. Ya. Nah, untuk barangkali lebih jelas kita membahas selanjutnya, mungkin tolong Ayura bacakan apa yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 24 dan 25, sehingga dengan demikian diskusi kita bisa berlanjut sebagaimana yang. Baik, keluarga Indonesia, kita akan membuka di dalam Galatia 5 ayat 24 dan 25. Ini adalah menolong kita untuk melihat apakah ada solusi ya untuk akar masalah konflik ini. Saya akan bacakan untuk kita semua. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Disebutkan lagi di sini keinginan daging ya Pak. Betul. Di awal pembicaraan kita tadi sudah hampir terlihat bahwa keinginan daging bisa jadi adalah salah satu akar permasalahan konflik. Nah, tapi Pak, ini secara jujur, dalam kehidupan kita sebagai manusia, mengalahkan keinginan daging itu seperti fata morgana Pak. Ya, fata morgana itu terlihat gampang, tetapi mencapainya susah, nggak ada. Bagaimana itu, Pak? Begini, memang manusia seperti itu, ya. Tetapi kembali itu pilihan kita. Kita mau menggunakan kekuatan dari Tuhan atau menggunakan kekuatan sendiri. Oleh karena itu ada istilahnya, apakah kita mau menggunakan the power of love atau love of power. Nah. Oh, the power of love atau love of power. Cinta kekuasaan. Cinta kekuasaan atau kekuasaan menguasai cinta kekuasaan atau menggunakan kekuasaan, mencintai kekuasaan. Menggunakan kekuatan dari kasih atau cinta itu ya Pak ya. Oke. Jadi itu yang harus kita gunakan dalam. Kalau kita lihat misalnya di dalam pengalaman Rasul Paulus, dalam bikin pengalaman setiap orang barangkali dalam konflik dalam rumah tangga, kita lihat kalau kita tidak kembali kepada kasih itu, kita akan mudah sekali terjerat dalam lubang yang sudah disediakan oleh iblis. Ya. Jatuh ke perangkapnya ya, betul. Jatuh ke perangkapnya itu loh. Berarti Bapak juga punya pengalaman pribadi juga, pengalaman keluarga Bapak dan juga mengamati seperti itu ya?
Rata-rata seperti itu. Rata-rata seperti itu. Jadi kita memang sulit sekali untuk benar seperti Anda katakan fata morgana. Tetapi ya kalau kita tidak melakukan hal itu, oleh karena itu kita harus setia melakukan atau membaca firman Tuhan, setia berdoa, karena ada penulis mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen. Betul sekali. Ya. Tapi kalau kita berdoa saja pun tidak melakukan sesuatu, ya bukan itu maksudnya. Itu pun bukan yang semestinya dilakukan, seperti itu. Ya. Jadi kita bekerja dan berdoa gitu loh ya. Kita harus mengusahakan sedemikian rupa, tetapi kita tetap berdoa, karena begitu kita hubungan kita dengan Tuhan putus, maka segitiga yang kita umpamakan tadi juga bisa berantakan gitu loh ya. Betul. Jadi saya bisa melihat di sini Pak Niko dari yang Bapak jelaskan bahwa sebetulnya untuk mengalahkan keinginan daging itu bukanlah fata morgana. Itu sangat mungkin. Tapi harus dengan kekuatan doa. Dan kemudian saya mungkin bisa meminta Bapak lebih menjelaskan tentang pilihan menggunakan the power of love. Jadi kekuatan kasih itu yang akan kita pilih untuk mengatasi atau mengendalikan konflik. Barangkali coba Ayura tolong bacakan apa yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 1. Ini sangat terhubung. Kalau saya tidak salah ini adalah pasal tentang kasih ya Pak? 1 dan 2. Baik, keluarga Indonesia. Saat ini kita akan kembali kepada 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Iya, jadi pendahuluan dari firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ini sangat-sangat istimewa, bukan? Ya. Bayangkan saja bila kita bisa pintar, kita mungkin menjadi profesor, mengitu apa saja, mengetahui dan memiliki segala-galanya karunia yang kita miliki. Kita bisa menyanyi, kita bisa berbuat mungkin hebat dalam segala hal, tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, kita sama sekali tidak berguna. Dalam bahasa Inggris lebih jelas lagi ungkapannya. I am nothing. A useful nobody. Wow. Tidak heran Yesus pun berkata dalam firman-Nya Yohanes 15 ayat 5. Tolong bacakan Ayura. Yohanes 15 ayat 5. Saya akan mencoba mengingatnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita lihat bagaimana fungsi dari kasih itu. Kalau kita tidak menggunakannya, kita tidak menggunakan kekuatan kasih itu, the power of love, bukan sebaliknya, the love of power. Ya, ini sangat jelas bisa sekarang kita lihat ya. Bahkan saya kalau boleh kembali ke yang tadi sudah kita baca bersama di Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Silakan baca, itu bagus. Ya. Mungkin saya akan bacakan kembali untuk semua keluarga Indonesia. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, sebenarnya sudah ada solusinya ya Pak ya, dipimpin oleh roh. Bahkan Tuhan itu Yesus itu dengan gamblangnya mengatakan, kalau kita baca masih ingat Yohanes 14 ayat 15-16, itu jelas sekali kita kan. Yesus berdoa loh. Yesus berdoa kepada Tuhan untuk memberikan kita roh. Jadi bukan Ayura yang mendoakan, tapi Yesus sendiri yang mendoakan supaya kita diberikan kekuatan roh. Ya. Wow. Dan ya masalahnya kita sering tidak menggunakan kekuatan itu.
betul. Kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Ya. Padahal itu adalah solusinya dari akar masalah konflik. Betul. Keluar dengan dipimpin oleh Roh. Ya. Kalau dikaitkan dengan kasih yang tadi itu, Pak, bagaimana? Iya, betul. Coba ayo tolong bacakan 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7 ke selanjutnya, sehingga kita bisa lihat variabel-variabel selanjutnya apa yang harus kita lakukan. Mungkin lebih jelas bagi kita. Baik. Dan juga bagi para pemirsa barangkali. Ya, keluarga Indonesia, Anda boleh kembali lagi ke 1 Korintus 13 dan saya akan membacakan untuk kita semua dari ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, dari firman Rasul Paulus tersebut, paling tidak ada dia mengemukakan 11 variabel. 11, betul. Variabel itu berarti sesuatu hal yang bisa kita ukur. Kuat, lemah, atau tinggi, rendah, atau lebarnya, kekecilannya seperti apa, itu semuanya ada ukurannya. Itu namanya variabel. Nah, itu semua kita bisa ukur gitu loh. Nah, ada 11 variabel yang harus kita tekuni bila kita meninggalkan keinginan daging itu, yakni sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak pendendam, tidak bersukacita karena ketidakadilan, menutupi segala sesuatu, percaya kepada kebenaran seseorang, dan saya percaya dengan bantuan Roh Kudus kita dapat melakukan masing-masing. Amin. Tanpa bantuan Roh Kudus ya kita nggak bisa lakukan itu. Orang begitu mudah mengatakan, oh ya mengasihi, semua bisa mengasihi, tapi prakteknya seperti apa? Iya, betul. Tanpa Roh Kudus membantu kita untuk mengasihi, wah, it's impossible. Kita hanya bisa melakukan, makanya Yesus bolak-balik mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kita masih beruntung karena Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita, penolong. Dan itu yang harusnya kita gunakan terus-menerus, karena itu adalah solusi yang paling terbaik. Wah, ini adalah topik bahasan yang sangat bermanfaat, Pak Niko. Terima kasih. Dan keluarga Indonesia, sebelum kita berpisah, Pak Niko mungkin boleh menyampaikan 1-2 kalimat yang akan menolong, menguatkan topik bahasan kita bagi keluarga Indonesia. Sebagaimana sudah kita diskusikan bahwa Tuhan tidak menghendaki kita selalu menggunakan keinginan daging. Keinginan daging itu berarti kita melawan Tuhan. Perseteruan dengan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengirimkan Roh Kudus supaya kita mudah melakukan yang senada atau yang sesuai dengan keinginan Tuhan, yakni mengasihi, karena Allah itu adalah kasih. Nah, kalau kita mau mengasihi, kita tidak bisa mengasihi sendiri, kita nggak bisa. Manusia itu seperti tadi katakan itu, kita lahir dengan dusta dan segala macam. Tapi kita bisa melakukan mengaplikasikan kasih kalau kita berjalan dengan Roh. Dengan pimpinan Roh. Terima kasih Pak Niko sekali lagi untuk pelayanan hari ini, dan keluarga Indonesia, biarlah kita memilih untuk mengasihi karena Allah adalah kasih. Dan biarlah kita terus berserah kepada pimpinan Roh Kudus. Betul sekali. Supaya kita boleh dibebaskan dari segala konflik. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kita akan berjumpa kembali pada komunikasi keluarga yang berikutnya. Dan saat ini kami pamit dari hadapan Anda sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.